Kalau untuk sayapnya itu saya bisa ngikisnya itu 230 per hari, ya kan, 230 per hari. Kalau badannya bisa 400. Nah, itu tiangnya itu, ya kan. Nah, sayapnya lengkungannya gini 200 250. Kalau badannya 400. Berarti kalau sayap per hari 200, 10 hari 2000, ya kan, 2500. Kalau 100 hari berarti 25.000, udah cukup kan. Nah, kalau badannya 400 satu hari berarti 10 hari 4.000, ya kan. Berarti 100 hari 40.000, ya kan. Berarti sekitar bikin sayap itu sekitar 100 hari tambah badan 200 hari, 500 hari, ya. Nah, ngikatnya itu kalau ngikat bisa 300 satu hari, ya, 300 satu hari, ya. Berarti 10 hari 3000. Nah, ya kan. Kalau 3000 aja dulu kita bikin, berarti 10 hari ngikat, 10 hari ngikis, berarti 1 bulan 3000 kan. 1 bulan 3000, ya sudah. Nah, ngelemnya ini begitu juga, 300 satu hari berarti 10 hari 3000. Berarti kalau semua rampung gitu 50 hari bisa 3000 layangan. Itu kalau sendiri. Nah, tapi kalau ada yang bantu bisa 50 hari bisa 10.000. Itulah perhitungannya. Itu kalau udah mahir, ya, kalau udah ngerti, kalau udah paham. Tapi kalau belum paham ya 1-2 lah dulu, 1-2 untuk dimainkan. Tapi kalau udah ngerti, nanti udah paham, nanti diusahakan tuh berapa banyak dibuatnya. Nah, itulah sang rajin kali kerja, karena pasti laku, ya kan. Usahaan rumah, terus itu nyimpannya nanti jangan di tempat yang lembab. Nah, sekali seminggu usahakan disemprot supaya jangan dimakan rayap. Jadi kalau belum musim layangan, di situ kerja harus terus nonstop. Bikin urutan buatan layangan nih, ya itu, ya, dia harus bambu perancah, bambu besar itu, ya. Jangan bambu kecil itu, jangan bambu bendera itu, karena itu sulit mencarinya nanti, ya kan. Dan panjang ruasnya pun tidak semua terpakai, paling dia terpakai 3 ruas gitu, ya kan. Tapi kalau bambu perancah, bambu lemang yang besar itu, dia ruasnya dari bawah sampai ujung bisa terpakai semua. Nah, rata-rata ukuran ruasnya itu ada yang 53, ada yang 60, ada yang 65 gitu. Sedangkan ukuran layangan ini kan 50 lawan 47 kan. Jadi kalau bambu bendera itu yang kecil itu sulit lah. Tapi kalau bambu lemang ini nanti satu ruas itu bisa dapat 70 layangan. Ada yang 70, ada yang 120. Itu dia. Kalau udah dibelah-belah gitu, ya.
Urutan apa ini kan bikin layangan lempet ini, yaitu pertama potong bambu, ya kan, potong bambu gitu kan, potong dulu semua, baru belah kan ada tutorialnya saya buat ya kan, baru belah badan sama sayap harus dibedakan ya, diikatnya harus dibedakan. Setelah dibelah-belah diikat bagian badan, diikat bagian sayap, kemudian mengiris. Mengiris juga nanti habis diiris dibedakan juga ngikatnya sayap sama badan. Setelah itu bikin ukuran ya kan. Di video saya buat layangan sebelumnya ada saya taruh itu membuat ukuran sayap. Ya kan, caranya udah ada ya. Baru kemudian mengikat. Udah diikat, taruhlah 2000 dulu ya. Kemudian potong kertas. Tutorial potong kertas kan sudah ada saya buat. Kemudian baru ngelem ini di sini. Ngelem, habis ngelem taruh di kotak dulu. Jangan dibiarkan numpuk gitu, berserak ya. Jangan dibiarkan banyak gitu ya kan. Nanti supaya tidak dipijak kucing ya kan, atau anak-anak. Oke. Inilah ikatan. Kalau sudah saya ikat, saya susun begitu 10-10 deh ya. 5-5 lawan arah gitu, baru diikat. Jadi ini kita mau ngelemnya mulai 50-50 dulu ya. Lemnya lem kanji. Masaan lemnya harus sesuai, itu dia. Jangan keras sekali, jangan lembek kali. Kalau keras sekali dia sulit kita mencoelnya. Kalau lembek mudah mencoelnya, tapi kertas basah-basah. Jadi harus pas dia. Itunya ya harus pas encer apanya itu, lembeknya sudah sama kerasnya ya. Jadi nanti tinggal keringnya pun mudah. Oke, kita lanjut ya. Ya ini sekedar nonton aja pun nggak apa-apa ya kan. Namanya semua yang ingin kita tahu itu nggak harus kita laksanakan ya kan. Misalnya kita mau buat bom ya kan, buat bom. Kita harus, kalau mau tahu buat bom, kita kan harus buka tutorial buat bom. Tapi kan kita nggak buat bom ya kan. Layangan ini juga begitu. Kita buat layangan, nggak enak layangan, gak usah tonton. Tapi kan kita mau tahu juga bikin layangan. Ya mudah-mudahan Anda mau melihatnya, dan jangan lupa subscribe ya, supaya kita semangat buat banyak loh layangan lagi yang mau dibuat. Layangan kodo ulo, layangan ikan, ya, layangan sendaren, banyak lagi loh.
Kemudian kalau sudah banyak begini kan, numpuk gini, takut kita jatuh ya kan, kita susun dulu ke dalam kotak. Jadi berlawanan arah, kepalanya ke sebelah depan, ke sebelah belakang gitu, per 10-10 ya. Jadi nanti kalau anak-anak datang ya kita tinggal ngasih aja, jangan suruh dipilih. Kalau dipilih nanti dia bingung karena semua bagus ya kan, karena dia milih cabut masukkan, cabut masukkan, airnya rusak. Jadi kalau ada anak-anak beli ya kasih saja, tapi kalau ada beli banyak ya ikat. Nah begitu dia caranya. Tapi kalau beli satu-satu jangan dikasih ambil sendiri, karena nanti dia bingung milih yang ini bagus, yang ini kurang bagus, cabut masukkan lagi, cabut masukkan lagi, akhirnya takut rusak ya. Jadi kalau ada beli kasih aja, misalnya beli satu kasih satu, beli dua boleh kasih dua gitu, beli 5 kasih 5, seterusnya begitu, jangan dikasih pilih. Selanjutnya kalau sudah ada lagi yang selesai banyak gini, bikin di kotak kedua. Karena kalau kita paksa di kotak pertama, dia takut sempit. Jadi kalau kita ngambil nanti dia agak kesat gitu dan mau koyak ya kan, tergesek gitu ya kan. Jadi agak renggang aja dikit. Kalau ukuran kotak saya ini satunya bisa 300 ya, 300 layangan. Jadi nyusunnya silang-silang gitu, bolak-balik kepala ke depan ke belakang, biar dia muat secukupnya ya. Kotaknya harus yang lebar. Kemudian pertama-tama semprot dulu kotaknya ya, kontaknya, baru setelah diisi nanti semprot lagi layangannya atasnya, sedikit aja, jangan sampai basah. Nah, nanti kalau misalnya 2 bulan lagi musim layangan,
atau 6 bulan lagi gitu, tapi kita sudah produksi. Jangan pas musim layangan kita produksi, nanti nggak terkejar, ya kan. Jadi sebelum musim layangan kita harus sudah produksi. Seperti saya nih. Saya sudah buat dulu targetkan 2000 atau 4000 gitu. Tapi kalau saya nyimpannya harus tempat yang kering ya, jangan di lantai semen, nanti bawah kotaknya itu lembab basah, rusak layangan semua. Harus di atas gitu. Dan nanti sekali seminggu harus disemprot, atau sekali 2 minggu gitu. Jangan lupa nyemprotnya. Ya serupa juga kayak semprot itu ya, hama nyamuk ya.